Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan kita di One Piece. Well, sebagai serial yang punya world building begitu gila, rasanya kita bisa melihat gimana berbagai keunikan pada dunia One Piece. Termasuk soal buah iblis guys. Salah satu keunikan buah iblis khususnya tipe Zoan, yakni bisa memberikan kekuatan tanpa terkecuali. Yaps, tanpa terkecuali, alias gak cuman manusia aja, hewan hingga benda mati sekalipun akan mengalami perubahan signifikan jika memakan buah iblis. Nah, pada kesempatan kali ini Mr. K breakdown nih para pemakan buah iblis yang tadinya itu hewan sampai benda mati. Siapa aja kah mereka? Langsung aja kita menuju ke pembahasannya, oke? Let's go! Number 1, Tony Chopper. Kita buka daftar dengan nakama super pinter nan lucu kita, Tony Chopper. Sebelum seperti sekarang ini, Chopper tadinya merupakan rusa kutub guys. Akan tetapi nasib kurang menyenangkan terjadi pada dirinya karena hidungnya yang berwarna biru, ia sempat dijauhkan dari kawanan rusa lainnya. Namun takdir membuatnya dipertemukan dengan buah iblis Hitonomi. Nah, akhirnya dimakan deh tuh buah iblis. Andaikan bukan Chopper yang makan itu buah iblis, ya jadi salah satu buah iblis yang cukup dipertanyakan kemampuan dan keunggulan. Beruntung karena ini jadi benang merah untuk Chopper, sehingga Chopper jadi memiliki kecerdasan layaknya manusia, bertindak, berperilaku dan berpikir dengan cerdas. Bahkan gak cukup sampai di sono ya, berlatar belakang masa lalunya dengan Dr. Hiluluk membuat dirinya mau belajar terus-terusan tentang ilmu kedokteran. Alhasil kita bisa melihat gimana hebatnya doi soal ilmu kesehatan. Di luar hal tersebut, Chopper terus-menerus meningkatkan kemampuan bertarung di balik sifat penakut yang melekat pada dirinya, termasuk dengan terus mengupgrade kemampuan Rumble Ball. Number 2, Lasso. Kedua ada Lasso. Semisal kalian rada lupa-lupa ingat nama doi ya, maka perlu diketahui semisal Lasso merupakan senapan andalan Mr. Four dari Baroque Wars. Ia diperkenalkan ketika memasuki Ark Alabasta. Nah, siapa sangka kalau ternyata tadinya Lasso merupakan senapan milik Mr. Four yang biasa ia gunakan untuk menyerang. Adapun buah iblis yang diberikan Inu model Dachshund. Seperti namanya, Inu yang berarti anjing, Lasso dapat berubah menjadi anjing hibrid yang sebagian tubuhnya berbentuk seperti senapan. Nah, dalam Ark Alabasta ia pernah bertarung bersama Mr. Four dan Miss Merry Christmas. Lawannya harus mereka kalahkan kala itu adalah Chopper dan juga Usopp. Untung aja nih ya, kedua nakama penakut tersebut masih belum bisa menjadi tandingan. Well, Lasso sendiri sebenarnya kurang begitu kuat dalam bertarung. Perannya pun gak lebih dari sekedar support bagi Mr. Four. Ya, abis mau gimana lagi. Berbeda dengan Chopper yang punya kecerdasan, Lasso hanya bisa bertindak seperti anjing, sehingga insting dan nalurinya gak terlalu begitu istimewa. Kita ke urutan selanjutnya yang diisi oleh Pierre. Dia merupakan tunggangan dari Gunval, manusia berusia tua dan tangguh saat kita dibawa berpetualang ke Ark Skypiea. Sekilas kita bingung kenapa ini kuda bisa terbang. Rupanya kita kemudian diberitahu semisal Pierre ini bukan kuda sembarang kuda. Kasusnya juga sama dengan Chopper, yaitu binatang yang memakan buah iblis. Nah, buah iblis yang dimakan oleh Pierre adalah buah iblis Zoan bernama Umanomi. Uma berarti kuda dalam bahasa kita. Terus Pierre sendiri sebelum memakan buah iblis itu seekor burung. Jadi deh ketika makan buah iblis Umanomi mengubahnya sebagai kuda yang bisa terbang. Well, karena sang tuan juga memang beraktivitas di Skypiea, membuat perubahannya ini sangat membantu Gunval. Cuman Mr. K heran aja sih dengan wujud asli burungnya, karena ia digambarkan berwarna merah muda dengan pola titik-titik merah pada tubuhnya. Bener-bener gak menggambarkan tunggangan seorang kesatria gitu. Sayang, ia juga tak punya kekuatan yang begitu istimewa guys, selain fisik yang kuat untuk terbang dan juga sifat setia begitu kuat kepada tuannya. Number 4, Fang Frit. Kita beralih ke Fang Frit. Ia merupakan pemakan buah iblis Zozonomi. Tadinya Fang Frit ini pedang yang biasa dibawa oleh Spandam pada bahunya. Nah, terus ia diberi makan buah iblis tersebut dan jadilah ia berwujud seperti sekarang. Unik banget memang, dari pedang yang tipis dan berukuran tak terlalu besar berubah jadi gajah yang ukurannya berkali-kali lipat. Untuk perubahan hibridnya, ia bisa menyerupai gajah yang berbentuk pedang. Ya, bisa dibilang harusnya ia jadi punya kekuatan
kekuatan double, yakni ketajaman dari pedang seperti pada umumnya, kemudian daya tahan yang kuat sebagaimana buah iblis Zuan, plus ia juga memiliki pemikiran meski tetap tak sehebat manusia. Tapi masalahnya terletak pada spandamnya sih. Ia bukan sosok petarung yang begitu hebat dalam keterampilan berpedang. Ditambah untuk level Doriki dari spandam juga termasuk rendah, cuma berada di level 9. Terus diperparah dengan dirinya yang tak mahir menggunakan Rokushiki. Jadi dah potensi dari Fang Frit tidak terlalu begitu kelihatan. Number 5, Smiley. Next, giliran Smiley. Jujur, di antara para benda mati memakan buah iblis, Smiley ini bisa dibilang kategori yang cukup membahayakan. Smiley ini guys adalah gas yang memakan buah iblis. Yaps, beneran gas. Ini gara-gara ulah gila dari si Sarklon. Untuk lebih lengkapnya ya, maksud dari gas di sini adalah gas H2S. Sebelum itu terjadi, tepatnya 4 tahun yang lalu ya, Caesar membuat kekacauan dengan senjata ilegal yang begitu mematikan. Makin menyebalkannya ya, setelah ia kembali pun malah memperparah ulah dengan membuat gas H2S tadi makan buah iblis Sarah Saranomi model Axolotl. Sarah di sini mengutip dari hewan salamander. Dan terjadilah di mana Smiley ini terwujud. Ia mempunyai tampilan layaknya gel. Yang bikin repot dari Smiley adalah dia itu beracun guys. Dan gel miliknya yang kayak slime ini bersifat sangat korosif dan bisa menyakiti siapapun mereka yang tersentuh. Bahkan ukuran tubuhnya juga sangat besar dan gerakan yang dimiliki pun cukup cepat. Selama arc Panghazard, ia benar-benar menjadi ancaman yang mematikan. Namun beruntung, akhirnya ia bisa dihentikan dan ada indikasi pula kalau ia udah tewas. Lantaran ada apel yang berubah jadi buah iblis, seolah indikasi Smiley memang telah is dead. Number 6, Onimaru. Keenam, saatnya membahas Onimaru guys. Yap, serkan dari Shimotsuki Ushimaru ini punya kisah menarik soal buah iblisnya. Dulu, sebelum seperti sekarang, Onimaru ini seekor Koma Gitsune, atau biar lebih enak ya, ia semacam rubah dengan ekor seperti api. Ia terkenal sangat setia kepada tuannya. Well, untuk buah iblis yang ia makan pun bukan main-main loh, yaitu buah Zuan dengan tipe mythical. Lebih lengkapnya ya, Onimaru itu makan buah iblis Hitohitonomi model Onyudo. Udah wujud sebelum makan buah iblis unik, yang dimakan juga tipe mitologi pula. Oh ya, Onyudo sendiri semacam yokai biksu dalam mitologi Jepang. Dalam wujudnya sebagai manusia, ia lebih dikenal sebagai Gyukimaru. Jelas, karena ia pemakan Hitohitonomi, ia bisa bertingkah dan berbicara layaknya manusia biasa. Dan bicara masalah pertarungan, Onimaru juga termasuk gak kalah hebat guys. Ia ahli dalam menggunakan Naginata dan sempat bertarung dengan sengit melawan Zoro. Bahkan dengan nama Gyukimaru, Onimaru dikenal sebagai pencuri senjata dari orang-orang di jembatan Oihagi sambil menjaga kuburan tentunya. Sebelum itu juga, ia sempat ikut dengan kaum Matsu, yaitu mengumpulkan senjata sebagai upaya penyerangan suatu hari nanti ketika melawan Kaido. Number 7, Bunbuku. Masih dari Wano Kuni guys, dan juga gak kalah unik, yaitu Bunbuku. Teko teh berjalan milik Tengyama Hitetsu ini juga pemakan buah iblis, tepatnya buah iblis Inu Inunomi model Tanuki. Nah, ini baru beneran Tanuki ya guys, wujudnya juga sangat menggemaskan. Ia jadi Tanuki setengah teko. Dan biasa dipekerjakan untuk membawa dan menyajikan teh. Lebih jelasnya, ia seolah membawa-bawa teko di punggungnya, padahal itu bagian dari tubuhnya loh. But namanya juga teko kan, kita gak bisa berharap banyak soal gimana kekuatannya. Karena di antara semua daftar di sini, cuma dia nggak pernah terlibat dalam bertarung. Ya, apa yang bisa kita ekspektasikan juga dari sebuah teko? Cuma tetap aja ini unik. Informasi mengenai Bunbuku, rupanya pemakan buah iblis diungkap melalui SBS volume 93. Number 8, Stronger. Penutup daftar pada kesempatan kita kali ini guys adalah Stronger. Dibandingkan semua nama-nama tadi, Stronger terbilang baru. Dan informasinya pun dijelaskan di beberapa chapter kemarin. Stronger tadinya kuda yang biasa ditunggai oleh Dokyu dari Kurohige Pirates. Sebagai kuda yang membawa orang sakit, ia juga kelihatan mudah lelah. Jadi paket lengkap sih. Dokyu-nya penyakitan, Stronger gak sekuat nama yang gampang letih, tapi gambaran itu seolah-olah berubah total sejak insiden Lau melawan Kurohige dimulai, dimana rupanya Stronger pun diberi amunisi buah iblis. Ini menandakan segitu niatnya Kurohige untuk memperkuat armadanya. Kuda aja masih dikasih kekuatan, yang diberi juga bukan buah iblis sembarangan pula, yakni Uma Umanomi model Pegasus. Sesuai namanya, buah iblis ini juga masuk sebagai kategori mythical Zuan, sehingga kuda yang tadinya lesu kini punya kemampuan untuk bisa terbang khas layaknya Pegasus dengan sayapnya. Dan bener aja sih, kini gak cuma Dokyu, Kurohige pun bisa sekalian diangkut sama ini kuda.
Ya, itu dulu sih buat para pemakan buah iblis dari benda mati dan binatang. Terlepas dari itu semua, nampaknya ini emang udah jadi petunjuk jelas bahwa dengan diberinya kehidupan sekalipun pada hewan maupun benda mati, wajar semisal Zuan disebut buah iblis yang punya pemikiran sendiri. Tapi balik lagi sih, bisa aja ada penjelasan lebih detail soal pernyataan itu di kemudian hari, terutama penjelasan dari Dr. Vegapunk. So, sekian dulu terkait konten kali ini. See you again next time. Adios, Caramelo. Stay safe everyone. Salam Animania.